Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Rahmadani Batubara, NIM F1C419031 dari Prodi Biologi R001 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan Tinggi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang herbarium. Nah, apa sih herbarium itu? Herbarium itu yaitu koleksi spesimen yang telah dikeringkan dan biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Namun tidak hanya itu saja, herbarium juga memiliki pengertian sebagai kebun botani dan sebagai tempat menyimpan koleksi tumbuhan yang dikeringkan. Nah, fungsi dari herbarium ini sendiri yaitu sebagai referensi atau sumber utama untuk identifikasi sebagai lembaga dokumentasi di mana bagi tumbuhan yang mempunyai nilai sejarah, juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan data ahli. Tahapan pembuatan herbarium yaitu pertama yaitu pengoleksian di lapangan. Nah, ini dilakukan saat kita mencari sampel. Ketika di lapangan kita bisa langsung mengoleksinya dari situ. Yang kedua yaitu proses pengepresan. Nah, proses pengepresan ini bisa kita lakukan di lapangan jika kita berada di lapangan lebih dari 3 hari atau 1 minggu. Tetapi jika tidak, kita bisa lakukan di laboratorium. Yang ketiga yaitu proses pengeringan. Proses pengeringan ini bisa kita lakukan di dalam menggunakan oven. Yang keempat yaitu proses pengeplakan atau mounting. Pengoleksian di lapangan kita membutuhkan alat yaitu gunting stick, plastik bening, kertas label, pensil, dan tongkat galah bila diperlukan untuk mengambil tumbuhan yang mungkin tidak bisa dicapai dengan tangan. Dalam pemilihan tumbuhan yang akan digunakan sebagai koleksi, sebaiknya kita memilih tumbuhan yang organ vegetatif dan organ generatifnya lengkap, agar data yang kita peroleh juga semakin lengkap. Untuk proses pengepresan kita bisa lakukan di lapangan dengan menyiapkan bahan yaitu koran, kardus, spesimen tumbuhan yang diawetkan, dan juga aluminium yang bergelombang. Susunannya kita buat paling bawah itu aluminium, habis itu di atasnya ditimpa dengan kardus, terus itu ditimpa lagi dengan koran. Nah, dalam koran ini kita buka, terus kita masukkan spesimen tumbuhan tadi yang telah kita dapat di lapangan, terus kita susun rapi di dalam koran. Habis itu kita tutup, lalu koran tadi ditimpa lagi dengan kardus. Nah, jika lebih dari satu jenis spesies tumbuhan yang akan kita awetkan, setelah kardus tadi bisa ditimpa lagi dengan koran. Tapi jika hanya satu, kita bisa langsung menimpanya dengan aluminium bergelombang. Selanjutnya yaitu penyusunan contoh tumbuhan. Nah, tumbuhan yang ingin kita awetkan tadi kita masukkan dalam koran, habis itu kita susun rapi bagian-bagian tumbuhan tersebut. Seperti permukaan atas daun dan bawah harus selalu tampak. Bagian batang, daun, dan bunga dapat dilipat. Jika ada daun yang ukurannya besar juga dapat dipotong sesuai dengan ukuran kertas plak. Selembar kertas koran diletakkan di antara daun besar yang dilipat agar tidak saling melekat. Lipatan koran diletakkan di sekitar daun. Juga jika batang atau buahnya tebal bisa ditambahkan sisipan. Selanjutnya yaitu pengepresan contoh tumbuhan, di mana tumbuhan harus ditata dengan rapi dan ditutup dengan koran, karton, dan aluminium. Setelah tinggi tumpukan mencapai 30-40 cm, diikat dengan tali dan diberi label gantung nama kolektor. Dimasukkan ke dalam oven untuk tahap pengeringannya. Tahap pengeringan dapat berlangsung selama 2-3 hari. Selanjutnya yaitu awetan kering atau pengeplakan. Nah, pada saat pengeplakan ini kita memerlukan bahan yaitu kertas plak, selotip, benang, dan perekat. Juga memerlukan alat seperti pinset pipih, jarum layar, gunting, stempel BO, pensil, dan penghapus. Nah, cara pengeplakan ini sendiri ada 2 macam, yaitu pengeplakan dengan selotip dan pengeplakan dengan cara menjahit.
Kiat sukses dalam melakukan pengepelakan atau mounting yaitu tenang, telaten, tekun, dan teliti. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang herbarium ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.